Bonsai itu ada kalau kebanyakan orang di seluruh dunia menyatakan bonsai itu adalah miniatur pohon di alam. Kira-kira gitulah, seni untuk membuat miniatur pohon di alam yang harus ada wadahnya gitu kan. Terus bahannya adalah tanaman hidup gitu. Tapi saya memberikan alternatif yang lain. Seni bonsai itu adalah karya seni yang bahan utamanya adalah pohon hidup, gitu ya, ada wadah. Tapi belum tentu saya membuat miniatur pohon. Saya membuat karya seni, misalnya ada penari Bali, gitu ya, pose penari Bali yang menarik. Pelukis akan membuat itu dengan cat dan kanvas, misalnya. Nah, saya membuatnya dengan bahan utamanya tanaman hidup. Ini alternatif lain supaya imajinasi kreativitas bisa lebih berkembang luas. Saya sih mengembangkan bonsai yang gaya banget. Gitu. Gaya banget itu artinya gaya yang menarik perhatian. Gaya yang menarik perhatian itu pasti gaya yang baru. Gitu. Nah, untuk itu butuh inspirasi kan. Inspirasinya itu tergantung kita bisa punya inspirasi banyak atau tidak, itu tergantung dari seberapa jauh kita membuka pikiran kita terhadap berbagai hal yang ada di sekitar kita. Inspirasi sebetulnya bisa datang dari siapapun juga, di mana saja dan apapun juga. Itu bisa jadi inspirasi buat kita, gitu kan? Nah, tapi tergantung itu jadi inspirasi atau tidak, kita sadar bahwa itu sebuah inspirasi atau tidak, itu tergantung dari seberapa jauh kita membuka pikiran kita terhadap sesuatu yang ada di sekitar kita. Makin terbuka kita mau membuka diri pikiran kita untuk berbagai hal, makin banyak hal bisa jadi inspirasi. Gumpalan awan di langit itu bisa jadi inspirasi untuk kita membuat gaya bonsai yang baru, gitu ya. Retak-retak rambut di tembok itu bisa jadi inspirasi, gitu. Tapi ketika pikiran kita kungkung dengan frame-frame tertentu, ya sulit kita. Maka makin lebar frame yang kita buat, bahkan makin kita tiadakan frame atau batasan-batasan itu, justru inspirasi akan makin banyak. Berbagai hal bisa kita jadikan inspirasi. Orang gerak tari pun bisa jadi inspirasi. Orang bela diri dengan berbagai geraknya itu bisa jadi inspirasi untuk membuat gaya bonsai. Jadi apapun sebetulnya bisa. Sekali lagi tergantung dari seberapa jauh kita membuka pikiran kita. Makin kita membelenggu pikiran kita dengan aturan-aturan dan sebagainya, makin inspirasi tidak kita dapat. Oh, banyak sekarang yang orang mencari bahan bonsai dengan mencari di alam. Ya, kalau kemudian itu dilakukan proses pemahaman gitu ya, saya kira makin lama orang akan makin sadar untuk melakukan budidaya. Tetapi ketika pendongkeran langsung dilarang tanpa ada saluran yang lain, tanpa ada peningkatan pemahaman, ya susah juga gitu kan. Oleh sebab itu harus ada proses tahapan ya. Yang mendongkel biarin dulu, tapi sambil diberikan pemahaman ketika sebelum berangkat mencari bahan bonsai di alam itu, misalnya bawa biji-bijian. Gitu, biji asam atau apa, disebarkan di daerah-daerah gesang yang dia lewati. Ketika dia sudah mendapatkan bahan bonsai, kan tidak semuanya dibawa itu, biasanya dipotong yang terlalu panjang. Nah, kalau bisa potongan-potongan itu tidak ditinggalkan begitu saja, tapi ditancapkan di lubang yang bekas untuk menggali tadi. Terus ditutup kembali, sehingga di situ ada fungsi untuk pemulihan kembali, tidak terjadi lubang-lubang yang dibiarkan saja. Tapi sementara juga ada kemungkinan cabang-cabang yang dipotong itu ketika ditancapkan hidup. Gitu. Nah, itu bagian dari kesadaran kita untuk melestarikan alam. Jadi bukan hanya mengambil hasil dari alam, tapi juga ada kesadaran untuk. Nah, syukur-syukur kalau bisa berkembang lebih lanjut, kemudian ada budidaya, upaya budidaya. Dan saya kira sekarang sudah banyak upaya budidaya. Bahkan sampai ke biji. Biji pun sekarang sudah jadi perdagangan, gitu kan. Ada yang jualan biji atau benih santigi. Kesadaran untuk budidaya makin meningkat gitu. Bahkan sekarang perdagangan kayak gini sudah via online gitu. Ketika perdagangan benih yang berupa biji-bijian itu makin marak di online, itu sebetulnya indikasi bahwa kesadaran untuk budidaya tanaman makin meningkat gitu. Sehingga saya kira tidak perlu khawatir bagi yang
masih cari di alam, ya ditingkatkan aja pemahamannya gitu, untuk ikut bertanggung jawab dengan nebar biji yang bisa tumbuh di alam gitu kan. Terus ya, potongan-potongan yang tidak ditinggalkan begitu saja tapi ditancapkan gitu kan. Perkara hidup atau tidak serahkan pada yang membuat hidup, yang di atas gitu. Tapi ada niatan untuk tidak hanya mengambil, itu yang paling penting.